Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Maulana, kelas 9 Domain 20 ya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perihal tugas pertemuan 13 tentang berbagai penilaian kinerja portofolio. Nah, penilaian kinerja portofolio ada beberapa poin, ada beberapa tahapan untuk mengetahui apakah sasaran investor masih tercapai. Maka portofolio yang memiliki tingkat keuntungan yang baik lebih tinggi belum tentu lebih baik dari portofolio yang jika faktor resiko tidak diperhatikan. Penilaian terhadap kinerja portofolio diperlukan juga untuk menilai aspek tingkat keuntungan yang diperoleh dan resiko yang ditanggung. Kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan return resiko perhitungan yang melibatkan kedua faktor yang disebut return sesuai resiko atau risk adjusted return. Ada 3 standar pengukuran yang diperlukan dalam melakukan penilaian kerja portofolio. Ya, yang pertama Sharpe measure. Nah, metode Sharpe adalah cara menghitung kelebihan return per unit resiko dalam sebuah investasi aset atau strategi dalam perdagangan. Metode Sharpe dikerjakan dengan cara membagi excess return dengan variabilitas return portofolio. Pembagi yang digunakan adalah deviasi standar menunjukkan total risiko dari portofolio. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin kinerja portofolio atau metode tersebut diperkenalkan juga oleh William V. Sharpe pada tahun 1996 dan dinyatakan sebagai Sharpe ratio atau RP, di mana atau RP return of portfolio atau RP juga risk of free rate seperti itu. Nah, yang kedua Traynor measure. Metode Traynor itu dikenakan oleh Jack L. Traynor pada tahun 1966. Nah, metode ini menghitung kelebihan return dibandingkan jika investor memilih berinvestasi pada produk yang lebih tinggi berisiko seperti surat utang negara. Kinerja portofolio juga dapat diketahui dengan berbagi return lebih ekses return yang dengan volatilasi portofolio. Volatilitas ditunjukkan oleh resiko sistematis dari aktiva atau portofolio. Semakin besar nilai rasio, maka semakin baik kinerja portofolio seperti itu. Nah, di sini juga ada rumus Traynor ratio imbal hasil portofolio bunga bebas resiko atau beta portofolio atau Traynor RP beta P, di mana return portofolio risk free rate atau bunga bebas resiko dan sebagainya seperti itu. Nah, juga Jensen atau measure. Jensen apa digunakan untuk menentukan kelebihan tingkat pengembalian excess return dari sekuritas atau portofolio apabila dibandingkan dengan expected return teoritisnya. Nah, metode ini dikenakan oleh Michael C. Jensen pada tahun 1968. Metode Jensen alpha dikembangkan dari Kemp sebagai tinggi intercept maka tinggi return portofolio secara matematisnya yang ditulis seperti itu. Nah, metode di sini ada rumusnya seperti ini rumusnya RP atau portfolio return atau RP risk free rates, RM expected market dan sebagainya. Nah, seperti itu berdasarkan subsektor yang saya pilih ya. Pada Bursa Efek Indonesia memperkenalkan indeks baru kepada para pelaku pasar dan investor modal. Di pasar modal untuk memantau kecenderungan pasar, nama indeks tersebut adalah LQ45. Sesuai dengan namanya, maka perhitungan indeks ini berdasarkan pada nilai pasar 45 saham. Seperti itu. Oke, langsung saja kepada analisis sesuai perhitungan pada PT Indofood ya. Sukses makmur terbaik atau PT Indofood sukses makmur terbaik juga. Ada 7 perusahaan yang bergerak dalam subsektor properti yang saya pilih juga atau realistis ya, seperti itu. Ini adalah hasil perhitungannya sektor makanan dan sektor properti dan real estate serta sektor minyak dan gas seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala bentuk kekurangan penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.